apa yang kita lakukan ketika ada sebab-sebab memicu kemarahan. Maka kita berusaha untuk diam, tidak berbicara agar terhindar dari ucapan-ucapan yang buruk yang sering timbul ketika orang sedang marah. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita disempatkan untuk bisa saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran. Insya Allah tema yang kita angkat adalah menahan marah. Jadi pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah, pernah suatu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang duduk-duduk dan berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seorang Badui Quraisy mendatangi mereka dan langsung mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kata-kata kasar dan kotor. Melihat hal itu, Abu Bakar tampak tenang dan bahkan tidak menghiraukan sama sekali ucapan si Badui tersebut. Tanpa merasa tersinggung, apalagi menampakkan wajah marah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melanjutkan perbincangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat sikap dan respon yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampak tenang dan tersenyum. Kemudian melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu biasa saja dan dia diam atas caci maki dari si Arab Badui ini, maka orang Arab Badui ini semakin menjadi-jadi di dalam memaki dan menghina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kali ini hinaannya lebih kasar. Namun apa respon Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Masih sama, biasa-biasa saja. Nah, sikap tersebut sekali lagi membuat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampak senang dan tersenyum. Merasa caci makinya sia-sia, darah si Badui ini mendidih. Lalu kemudian dia mencaci Abu Bakar As-Siddiq dengan lebih kejam lagi. Hinaan, cacian, dan makian melucuti pribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagai manusia biasa, pemirsa sekalian, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu terpancing dan menunjukkan kemarahannya dengan membalas cacian si Badui tersebut. Maka adu mulut pun terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq dengan si Badui itu. Nah, melihat hal tersebut, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera beranjak dan pergi meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq dan si Badui tadi. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, Abu Bakar radhiyallahu anhu sadar bahwa Nabi SAW tidak menyukai sikapnya. Nah, menyadari hal tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian bergegas meninggalkan percecokan dengan si Badui, kemudian dia mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jangan engkau biarkan saya di dalam kebingungan yang sangat dalam. Jika saya berbuat kesalahan, jelaskanlah kesalahanku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika kamu tidak menanggapi ucapan dari si Badui Quraisy yang menghinamu, saya pun tersenyum, sebab para malaikat berada di sekelilingmu dan akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika engkau membalas cacian orang Badui itu dengan makian seperti yang dia lakukan kepadamu,
maka iblis pun datang kepadamu, dan sejatinya kata Nabi, saya tidak mau duduk bersama iblis, laknatullah alaih. Jadi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar dari kisah ini, pada dasarnya siapapun kita tentu pernah merasakan marah. Bahkan mungkin tidak jarang kita merasakan kemarahan dan emosi yang sangat. Kenapa? Karena memang sifat marah merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari diri manusia. Kenapa? Karena mereka memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan enggan untuk diselisihi keinginannya. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya kita menyikapi marah di dalam Islam? Nah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, aku ini hanya manusia biasa. Aku bisa senang sebagaimana manusia senang. Dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah. Nah, bersamaan dengan itu sifat marah juga merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agamanya. Karena dengan kemarahan seseorang bisa menjadi gelap mata, sehingga dia bisa melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat buruk bagi dirinya dan agamanya. Oleh karena itu, selaku hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Allah, meskipun mereka tidak luput dari sifat marah, akan tetapi mereka selalu berusaha melawan keinginan nafsunya, maka mereka pun selalu mampu meredam marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan sifat ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaitha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa yang kelak nanti akan mewarisi surga yang luasnya seluas langit dan bumi, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sebelumnya, yaitu surah Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaitha wal 'afina 'anil nas. Adapun orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik tak kala dia lapang maupun tak kala dia sempit. Yang kedua, dan orang-orang yang menahan marahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Salah satu dari ciri orang yang bertakwa yang kelak nanti akan mewarisi surga yang luasnya seluas langit dan bumi disebutkan di dalam ayat ini adalah wal kaziminal ghaitha, adalah orang yang mampu menahan marahnya. Artinya pemirsa sekalian, jika mereka disakiti orang lain yang menyebabkan timbulnya kemarahan dalam diri mereka, maka mereka tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh watak kemanusiaan mereka, yaitu melampiaskan kemarahannya. Akan tetapi mereka justru berusaha menahan kemarahan dalam hati mereka dan bersabar untuk tidak membalas perlakuan orang yang menyakitinya. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang selalu mengalahkan lawannya di dalam pergulakan atau perkelahian. Tetapi tidak lain kuat yang sebenarnya, kata Nabi, adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Inilah hakikat orang yang kuat, kata Nabi SAW. Inilah kekuatan yang terpuji dan mendapat keutamaan dari Allah Ta'ala yang ini sangat sedikit dimiliki oleh kebanyakan manusia. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Munawi berkata bahwa makna hadis ini, orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika kemarahannya sedang bergejolak, dan dia mampu melawan atau menundukkan nafsunya ketika itu. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini
membawa makna kekuatan yang lahir pada kekuatan batin. Dan barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika itu, maka sungguh dia telah mampu mengalahkan musuhnya yang paling kuat dan paling berbahaya, yaitu hawa nafsunya. Nah, inilah makna kekuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Arti kuat dalam hadis ini, pemirsa sekalian, adalah kuat di dalam keimanan dan kuat di dalam berjuang menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya atau membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia memilih bidadari yang bermata jeli yang dia sukai. Jadi sekali lagi, barang siapa, kata Nabi, yang mampu menahan marahnya padahal dia mampu melampiaskannya, maka di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan semua makhluk atau semua manusia. Kemudian Allah membiarkan dia memilih bidadari yang bermata jeli yang dia sukai. Subhanallah. Imam At-Talibi berkata, perbuatan menahan amarah dipuji di dalam hadis ini karena menahan amarah berarti menundukkan nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam firman-Nya, wal kaziminal gaidza, dan orang-orang yang menahan marahnya, wal afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Ini menunjukkan bahwa menahan kemarahan yang terpuji dalam Islam adalah ketika seorang mampu melampiaskan kemarahannya, kemudian dia menahannya karena Allah Ta'ala. Maka inilah yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika dia tidak mampu melampiaskannya karena takut kepada orang yang membuatnya marah, atau karena kelemahannya dan sebab-sebab lainnya, maka dalam hal keadaan seperti ini menahan marah tidaklah terpuji. Karena memang dia menahan marah karena memang tidak mampu melakukan perlawanan. Oleh karena itu seorang mukmin yang terbiasa mengendalikan hawa nafsunya, maka dalam semua keadaan dia selalu dapat berkata dan bertindak dengan benar. Kenapa demikian, pemirsa sekalian? Karena ucapan dan perbuatannya tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Inilah arti dari sikap adil yang dipuji oleh Allah Ta'ala sebagai sikap yang lebih dekat dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan firman-Nya, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, Ibnul Qayyim menukil ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, maka kesenangannya pun tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Inilah makna adil yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim yang menukil ucapan salah seorang ulama salaf. Nah, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya menahan marah itu adalah kunci dari segala kebaikan. Di dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang itu meminta nasihat kepada beliau. Orang itu berkata, "Berilah wasiat nasihat kepadaku ya Rasulullah."
Maka Nabi SAW bersabda, janganlah marah. Kemudian orang itu mengulang berkali-kali, meminta nasihat kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pun selalu menjawab, jangan kau marah. Orang ini datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta nasihat yang ringkas dan menghimpun semua sifat baik. Lalu Nabi SAW mengatakan dan menasihati untuk selalu menahan kemarahan. Nah, kemudian orang tersebut mengulangi permintaan nasihat berkali-kali. Maka Nabi pun memberikan jawaban yang sama, jangan marah. Ini semua menunjukkan bahwa melampiaskan kemarahan adalah sumber segala keburukan dan menahannya adalah penghimpun segala kebajikan. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ja'far bin Muhammad berkata bahwa melampiaskan kemarahan adalah kunci segala keburukan. Kemudian Imam Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi ketika dikatakan kepada beliau, sampaikanlah kepada kami nasihat yang menghimpun semua akhlak yang baik dalam satu kalimat. Kemudian beliau berkata, meninggalkan atau menahan marah. Demikian pula tak kala Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ishaq bin Rahuyah ketika menjelaskan makna akhlak yang baik, mereka berdua mengatakan, yaitu meninggalkan atau menahan kemarahan. Maka pemirsa sekalian, perintah Rasulullah SAW dalam hadis ini, jangan engkau marah, berarti perintah untuk melakukan sebab menahan kemarahan yang akan melahirkan akhlak yang baik, yaitu sifat lemah lembut, merendahkan diri, kemudian sabar, tidak menyakiti orang lain, kemudian memaafkan orang lain, dan sifat-sifat baik lainnya yang akan muncul ketika seseorang berusaha menahan kemarahannya pada saat timbul sebab-sebab yang memancing kemarahannya. Oleh karena itu, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasulullah SAW untuk mengatasi kemarahan ketika muncul pemicunya. Maka Nabi SAW senantiasa memberi petunjuk kepada orang yang sedang marah untuk melakukan sebab-sebab yang bisa meredakan kemarahan dan menahannya dengan izin Allah Ta'ala. Di antaranya pemirsa sekalian adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Disebutkan dari Sulaiman bin Surat, beliau berkata, ketika saya sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW, ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar dan saling mencela. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan mengembang urat lehernya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya, maka niscaya akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, seandainya dia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka hilang kemarahan yang dirasakannya. Oleh karena itu pemirsa sekalian, bagaimana kita bisa meredam sebab-sebab yang bisa memicu kemarahan? Maka hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian pemirsa sekalian, selanjutnya apa yang kita lakukan ketika ada sebab-sebab memicu kemarahan? Maka kita berusaha untuk diam, tidak berbicara agar terhindar dari ucapan-ucapan yang buruk yang sering timbul ketika orang sedang marah. Jadi ketika orang sedang marah, maka kadang-kadang ucapannya tidak terkontrol. Nah, oleh karena itu, kalau lagi datang kemarahan pada diri kita, maka sikap yang kita tunjukkan adalah diam, tidak berbicara agar kita terhindar dari ucapan-ucapan yang buruk. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya dia diam. Ini langkah yang kedua yang kita lakukan tak kala sebab-sebab timbulnya marah datang kepada kita. Yang ketiga, kata Nabi dalam sebuah hadis, jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Kalau kemarahannya belum hilang, maka hendaklah dia berbaring.
Kenapa demikian pemirsa sekalian? Tak kala kita marah dalam keadaan berdiri, dan kalau kita tidak atasi dengan duduk, maka salah satu dari tangan kita atau kaki kita yang bisa kemudian goyang. Dan ini adalah pemicu terjadinya perkelahian. Oleh karena itu, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, mari kita duduk. Dan kalau marah kita masih ada tak kala kita duduk, maka diperintahkan kita pergi berbaring. Insya Allah, kalau habis berbaring, marah itu hilang. Nah, di samping itu yang paling utama dalam hal ini adalah usaha untuk menundukkan dan mengendalikan diri kita ketika sedang marah. Yang ini akan menutup jalan-jalan setan yang ingin menjerumuskan manusia ke dalam jurang keburukan dan kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 169, "Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya kata Allah, setan itu hanya menyuruh kamu berbuat buruk. Artinya semua maksiat dan segala perbuatan keji, dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Oleh karena itu pemirsa sekalian, suatu ketika Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz marah. Maka putranya yang bernama Abdul Malik berkata kepada ayahnya, "Engkau wahai Amirul Mukminin, dengan karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepadamu, engkau marah seperti ini?" Maka apa jawab Umar bin Abdul Aziz? "Apakah kamu tidak pernah marah, wahai Abdul Malik?" Dia menjawab, dan dia memberikan pertanyaan kepada anaknya. Lalu anaknya Abdul Malik menjawab, "Tidak ada gunanya bagiku melapangkan perutku atau melapangkan dadaku kalau tidak aku gunakan untuk menahan kemarahanku di dalamnya supaya tidak tampak sehingga tidak mengakibatkan keburukan dariku." Subhanallah. Seorang anak yang dididik dengan akhlak yang mulia, tak kala ayahnya akan tergelincir dalam kemarahannya, maka beliau pun berkata, "Engkau wahai Amirul Mukminin, dengan karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepadamu, kenapa engkau bisa marah seperti ini?" Subhanallah. Alangkah indahnya kehidupan seperti ini tak kala seorang anak yang dididik dengan akhlak mulia dari kecil kemudian mampu mengingatkan orang tuanya tak kala hampir tergelincir dalam kemarahan. Namun pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun marah yang terpuji sebagaimana disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan diri pribadi beliau, kecuali jika dilanggar batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan marah dengan pelanggaran tersebut karena Allah. Inilah marah yang terpuji di dalam Islam, marah karena Allah, yaitu marah dan tidak reda ketika perintah dan larangan Allah Ta'ala dilanggar oleh manusia. Dan inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu reda dengan apa yang Allah ridai di dalam Al-Quran, dan benci atau marah dengan apa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bukankah tak kala Aisyah ditanya, apa akhlaknya Nabi? Maka Aisyah menjawab, sungguh akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kemudian dalam riwayat lain ada tambahan, beliau marah atau benci terhadap apa yang dibenci di dalam Al-Quran, dan reda dengan apa yang dipuji dalam Al-Quran. Kemudian Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata, wajib bagi seorang mukmin untuk menjadikan keinginan nafsunya terbatas pada apa yang dihalalkan oleh Allah baginya, yang ini bisa termasuk niat, baik yang akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan wajib baginya untuk menjadikan kemarahannya dalam rangka menolak gangguan agama yang dirasakan oleh dirinya atau orang lain, serta dalam rangka menghukum atau mencela orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang wanita muslimah belanja di pasar Yahudi. Kemudian wanita muslimah itu ada laki-laki Yahudi yang menjahilinya. Diikatnya ujung jubahnya pada sebuah tali, kemudian tali itu ditambatkan pada sebuah tiang. Begitu wanita muslimah ini berjalan, maka tersingkap auratnya. Ada seorang sahabat yang melihat kejadian itu. Apa yang dilakukan? Dia pun memukul orang Yahudi itu, dan orang Yahudi itu mati. Kemudian sahabat ini dikeroyok oleh orang-orang Yahudi, dan sahabat ini pun meninggal dunia. Mendengar berita itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusir orang Yahudi dari Madinah. Kenapa Nabi melakukan itu? Karena ini perkara kehormatan yang harus dijaga di dalam syariat ajaran agama ini. Pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kisah-kisah yang menarik bagaimana caranya kita menahan marah. Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap kepada seorang ulama. Dia katakan, "Wahai Syekh, ruqyah saya. Sepertinya saya ini banyak setannya." Lalu ulama itu katakan, "Kenapa, Nak?" "Tiap hari suamiku marah kepadaku." Lalu ulama itu mengambil selembar kertas. Kemudian dia menulis di atas kertas itu. Lalu dia gulung sampai gulungan yang paling kecil. Kemudian dibungkusnya dengan plastik, lalu diikatnya dengan benang. Lalu dia berkata kepada wanita tadi, "Nak, bawa ini pulang. Kalau suamimu marah, kamu masukkan ke mulutmu, kemudian gigit. Semakin kencang marahnya suamimu, semakin kencang gigitannya. 1 pekan kemudian kamu datang kemari, Nak." Maka pulanglah wanita ini. Sebagaimana biasa, suaminya pun marah kepadanya. Lalu dia mengikuti nasihat ulama tadi. Dia pun memasukkan kertas yang dibungkus dengan plastik tadi ke dalam mulutnya. Semakin kencang marahnya suaminya, semakin kencang gigitannya. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu. Mulai volume marah suaminya sedikit demi sedikit berkurang. Akhirnya hari ke-4, ke-5, sampai hari ke-7. Kemudian suaminya tidak marah-marah lagi. Lalu wanita ini menghadap kembali kepada ulama tadi. "Wahai Syekh, betul-betul doa yang kamu tuliskan di dalam kertas ini sangat ampuh." Lalu kata ulama tadi, "Coba kamu buka, Nak." Lalu dibukanya kertas itu di dalam yang dia terbungkus dengan plastik. Lalu setelah dibuka ternyata isinya adalah coretan-coretan tanpa makna. Lalu ulama itu menasihatkan kepadanya, "Begini, Nak. Kenapa saya menyuruh kamu untuk menggigit kertas yang digulung dengan plastik ini? Ketika suamimu marah, dengan harapan jangan kamu membantahnya. Sebab kalau kamu bantah dia, maka dia akan semakin marah." Oleh karena inilah konsep yang sebagaimana Nabi SAW katakan kepada kita, salah satu bentuk mengendalikan marah adalah diam. Dan hal ini dilakukan oleh ulama tadi terhadap wanita tersebut. Tak kala dimarahi oleh suaminya, upayakan dia tidak menjawab. Nah, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik tentang perkara bagaimana menghadapi orang marah. Saya pernah menceritakan di media Ruas TV ini, ada seorang wanita yang punya suami sering marah-marah. Dan kalau kadang marah mulutnya tidak terkontrol. Tapi sampai tua, wanita ini tetap bertahan dengan suaminya. Lalu orang-orang pun berkata,
Apa rahasianya sampai dia bisa bertahan dengan suaminya? Sehingga ada seorang penulis yang coba-coba datang ke rumah ibu tadi, lalu dia berkata kepada ibu tadi, "Wahai ibu, apa yang menyebabkan ibu bisa bertahan dengan suami yang memiliki karakter yang begitu buruk di pandangan mata kami?" Apa kata wanita itu? Itu karena saya anaknya. Itu karena saya istrinya dan saya tahu bagaimana menghadapi suami saya. Nah, kemudian disebutkan, laki-laki itu bertanya lagi kepada ibu tadi, "Wahai ibu, kira-kira ada peristiwa yang bisa kami jadikan pelajaran?" Lalu berceritalah ibu tadi bahwa suatu ketika suamiku marah. Lalu perkataannya tidak terkontrol, keluar kata-kata yang sangat menyakitkan. Lalu ditanya, "Apa yang ibu lakukan pada waktu itu?" Kata wanita itu, "Saya diam mendengarkan ocehan suami saya. Saya tidak bergerak di tempat, kemudian saya diam saja." Lalu setelah redah marahnya, saya pun berkata kepada suami saya, "Bisa saya tinggalkan kamar ini?" Lalu suaminya mengatakan, "Silahkan." "Terus apa yang ibu lakukan?" kata penanya ini. Dia katakan, "Saya pergi buat teh panas. Kemudian saya masuk ke kamar kembali lalu menyuguhkan teh panas kepada suami saya." "Kenapa ibu lakukan itu?" Dia menjawab, "Karena orang marah energinya terkuras." Nah, setelah minum teh panas, apa yang dilakukan suami ibu kepada ibu? Dia pun berkata seakan-akan dia tidak pernah marah. Dan bagaimana tindakan ibu selanjutnya? Saya pun menjawab pertanyaan suami saya dan berbicara dengan suami saya seakan-akan suami saya tidak pernah marah. Nah, itulah rahasianya, nak. Kenapa sampai hari ini saya masih bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga saya. Oleh karena itu, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi salah satu sifat orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah wal kaziminal ghaidha, adalah orang-orang yang mampu mengendalikan atau menahan marahnya. Semoga pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah, nasihat ini bermanfaat pada diri saya, demikian juga kepada pemirsa yang berbahagia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam menjalankan perintahnya dan memudahkan kita untuk menjauhi larangan-larangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.